Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herun Mortis Nasara dengan NIM 702012121098 dari kelas Kesehatan Masyarakat A. Baiklah, di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang dasar ketiga. Yang pertama itu ergonomi dan faal kerja, yang kedua PAK, yang ketiga kecelakaan kerja dan pengendaliannya, yang keempat gizi kerja, yang kelima toksikologi industri, yang keenam promosi K3, yang ketujuh higien industri, yang kedelapan epidemiologi K3, yang kesembilan psikologi industri, yang kesepuluh pelayanan kesehatan kerja dan BPJS, dan yang terakhir itu SMK 3. Baiklah, materi pertama langsung saja, yaitu ergonomi dan faal kerja. Definisi ergonomi. Ergonomi adalah aturan atau norma dari suatu sistem kerja. Kata ergonomi berasal dari Yunani, yaitu ergon, yang berarti kerja, dan nomos yang berarti hukum alam. Manusia dalam lingkungan kerja yang berkaitan dengan anatomi, fisiologi, psikologi, teknik, manajemen, dan desain. Selanjutnya, komponen ergonomi. Ergonomi berfokus pada 3 komponen utama yang saling berinteraksi, yaitu manusia, mesin, dan lingkungan. Interaksi ini menciptakan suatu sistem kerja. Selanjutnya yaitu tujuan ergonomi. Yang pertama itu meningkatkan kesehatan fisik dan mental dengan upaya pencegahan cedera dan penyakit akibat kerja. Yang kedua, mengurangi beban kerja fisik dan mental. Yang ketiga, mengupayakan promosi dan kepuasan kerja. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan sosial dengan meningkatkan kualitas kontak sosial, mengkoordinasikan pekerjaan dengan baik, dan meningkatkan jaminan sosial baik untuk usia produktif maupun tidak produktif. Selanjutnya yang kelima yaitu menciptakan keseimbangan rasional antara aspek teknis dan ekonomi, antropologis dari setiap sistem kerja yang diterapkan untuk menghasilkan pekerjaan dan kehidupan yang berkualitas. Selanjutnya, ruang lingkup ergonomi. Yang pertama, teknik. Metode yang bekerja dengan baik untuk mengurangi risiko cedera akibat ergonomi yang tidak dapat memadai. Yang kedua itu fisik. Penampilan seseorang mencerminkan keseimbangan antara kemampuan fisik dan tuntutan pekerjaan. Ketika tuntutan tugas melebihi kapasitas fisik, ketidaknyamanan, melaise, kecelakaan, cedera, nyeri, penyakit, dan penurunan produktivitas terjadi. Sebaliknya, ketika tuntutan pekerjaan kurang dari kemampuan tubuh, maka terjadilah kekurangan stres, seperti kebosanan, kelesuan, penurunan produktivitas, dan penyakit. Yang ketiga itu anatomi. Hal ini berkaitan dengan kekuatan dan pergerakan otot serta persendian. Yang keempat, kumpulan data numerik tentang ciri-ciri fisik tubuh manusia seperti antropometri, ukuran, bentuk, dan kekuatan. Ini akan digunakan nanti untuk mendesain tempat kerja seseorang. Yang kelima itu fisiologi yang berhubungan dengan fungsi fisik dan pekerjaan, seperti oksigen selama suhu tubuh, kerja, dan aktivitas otot. Desain berarti menciptakan tempat kerja yang tepat, di mana karyawan dapat bekerja dengan baik, aman, dan nyaman. Adapun sasaran ergonomi. Sasaran utama ergonomi adalah agar karyawan mencapai prestasi yang tinggi dengan lingkungan kerja yang tenang, aman, dan nyaman. Sasaran lain dari ergonomi bagi semua pekerja baik di sektor modern maupun tradisional. Yang pertama di sektor modern. Ergonomi diterapkan dalam bentuk peraturan ketenagakerjaan, proses kerja, dan rencana yang tepat, alat dan mesin. Industri banyak yang masih didatangkan dari luar negeri. Dan dalam bidang tradisional, perlu penyesuaian bentuk dan ukuran tubuh pekerja. Yang kedua itu di sektor tradisional. Pekerjaan biasanya dilakukan secara manual menggunakan peralatan dengan postur dan proses kerja yang benar secara ergonomis. Adapun manfaat ergonomi, dalam kebanyakan kasus, ergonomi ini juga memiliki keuntungan praktis. Hasilnya, Anda bekerja lebih cepat, memiliki risiko kecelakaan yang lebih rendah, menghemat waktu, dan memiliki risiko penyakit akibat kerja lebih rendah. Yang pertama, meningkatkan tugas-tugas seperti kecepatan, akurasi, dan keselamatan, dan mengurangi energi saat bekerja. Yang kedua, hemat waktu dan uang untuk pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga, mengoptimalkan penggunaan bakat sumber daya manusia dengan meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan. Dengan kata lain ini, mengurangi waktu yang terbuang.
Yang keempat, meningkatkan kenyamanan karyawan di tempat kerja. Adapun sikap dan posisi tubuh dalam bekerja. Yang pertama, sikap duduk. Sangat besar dalam menjaga kestabilan tubuh, karena tulang punggung merupakan bagian tubuh yang memiliki peranan. Yang kedua itu sikap berdiri. Ketika mengangkat, berjalan, dan melakukan kegiatan tubuh, keselarasan tubuh yang tepat penting untuk menjaga keseimbangan. Maka ketika tubuh seseorang di alignment yang benar, semua otot bekerja sama untuk gerakan paling aman dan paling efisien. Selanjutnya itu sikap berjalan. Di mana sikap berjalan itu adalah salah satu latihan fisik benturan ringan yang bermanfaat bagi kesehatan. Selain bisa memperbaiki suasana hati, berjalan kaki juga bisa membantu mengatasi depresi. Selanjutnya yaitu materi PAK atau penyakit akibat kerja. Adapun pengertian dari PAK itu adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan, alat kerja, bahan, proses, maupun lingkungan kerja, atau penyakit akibat kerja merupakan penyakit yang artifisial atau man-made disease. Adapun pendapat lain yang menyatakan bahwa penyakit akibat kerja PAK ialah gangguan kesehatan baik jasmani maupun rohani yang ditimbulkan ataupun diperparah karena aktivitas kerja atau kondisi yang berhubungan dengan pekerjaan. Selanjutnya, faktor-faktor penyakit akibat kerja PAK. Faktor pertama itu faktor kimia. Faktor kimia atau senyawa kimia yaitu terpapar terhadap pekerjaan dalam hubungan dengan pekerjaannya yang dapat menghasilkan efek berbahaya ketika bahan kimia tersebut dalam dosis melebihi kapasitas tubuh pekerja. Yang kedua itu faktor fisik. Menurut diskusi kami, faktor fisik ini biasanya menyebabkan berbagai penyakit. Ini bisa timbul jika terpapar pada waktu yang lama, mulai dari menyebabkan ketulian atau demam tinggi, serta adanya gangguan terhadap proses metabolisme. Yang ketiga itu faktor biologi. Faktor biologi yaitu faktor yang merupakan salah satu faktor dari penyakit akibat kerja disebabkan oleh alat-alat kerja yang dimana terdapat virus dan bakteri yang melekat dan bisa menyebabkan berbagai penyakit seperti HIV, hepatitis, dan berbagai penyakit lainnya. Yang keempat itu faktor ergonomi atau fisiologi. Dalam diskusi kami, faktor ergonomi atau fisiologi ini terjadi karena adanya kesalahan dalam posisi kerja, cara kerja, dan alat kerja yang salah, sehingga mengakibatkan kelelahan pada fisik, nyeri otot, dan sebagainya. Yang kelima itu faktor psikologi. Psikologi, penyakit akibat kerja ini lebih tertuju pada faktor berhubungan kerja dan lingkungan yang terdapat dalam diri. Pada faktor ini, seseorang pun biasa mengalami stres akibat tekanan lingkungan kerja ataupun kondisi sekitar kerja. Selanjutnya, macam-macam penyakit akibat kerja. Yang pertama itu penyakit yang hanya disebabkan oleh pekerjaan. Yang kedua, penyakit yang salah satu penyebabnya adalah pekerjaan. Yang ketiga, penyakit dengan pekerjaan merupakan salah satu penyebabnya. Dan yang terakhir itu penyakit di mana pekerjaan memperkuat suatu kondisi yang sudah ada sebelumnya. Misalnya pada asma. Adapun beberapa jenis penyakit yang banyak dijumpai di daerah yang memiliki banyak kegiatan industri dan teknologi, yaitu penyakit silikosis. Penyakit silikosis disebabkan oleh pencemaran debu silika bebas berupa CO2 yang terhisap masuk ke dalam paru-paru dan kemudian mengendap. Adapun penyakit kedua yaitu penyakit asbestosis. Penyakit asbestosis adalah penyakit akibat kerja yang disebabkan oleh debu atau serat abses yang mencemari udara. Yang ketiga itu penyakit bisnosis. Penyakit bisnosis adalah penyakit yang disebabkan oleh pencemaran debu kapas atau serat kapas di udara yang kemudian terhisap ke dalam paru-paru. Yang keempat itu penyakit antarkosis. Penyakit antarkosis adalah penyakit saluran pernapasan yang disebabkan oleh debu batubara. Yang kelima itu penyakit beriliosis. Udara yang tercemar oleh debu logam berilium, baik yang berupa logam murni, oksida, sulfat, maupun dalam bentuk halogenida
dapat menyebabkan penyakit saluran pernapasan yang disebut boreliosis. Yang keenam itu penyakit saluran pernapasan. Penyakit akibat kerja pada saluran pernapasan dapat bersifat akut maupun kronis. Akut misalnya asma akibat kerja. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu kecelakaan kerja dan pengendaliannya. Kecelakaan kerja merupakan insiden yang dapat menyebabkan cedera dan juga ini bisa terjadi kematian. Kecelakaan kerja merupakan kejadian yang tidak terjadi secara kebetulan, melainkan ada sebabnya. Oleh karena ada penyebabnya, sebab kecelakaan harus diteliti dan ditemukan agar untuk selanjutnya dengan tindakan korektif yang ditujukan kepada penyebab ini serta dengan upaya preventif lebih lanjut, kecelakaan dapat dicegah dan kecelakaan serupa tidak terulang kembali. Kecelakaan kerja menurut beberapa sumber, di antaranya itu Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3 tahun 98 adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda. Adapun faktor-faktor penyebab kecelakaan kerja, yang pertama itu faktor manusia yang dipengaruhi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang kedua, faktor material yang memiliki sifat dapat memunculkan kesehatan atau keselamatan pekerja. Yang ketiga itu faktor sumber bahaya, yaitu perbuatan berbahaya. Hal ini terjadi misalnya karena metode kerja yang salah, keletihan atau kecapekan, sikap kerja yang tidak dapat sesuai dengan sebagainya. Kondisi atau keadaan bahaya yaitu keadaan yang tidak aman dari keberadaan mesin atau peralatan, lingkungan, proses, serta sifat pekerjaan. Selanjutnya, faktor yang dihadapi, misalnya kurangnya pemeliharaan atau perawatan mesin, peralatan sehingga tidak dapat bekerja dengan sempurna. Selanjutnya yaitu teori penyebab kecelakaan kerja. Yang pertama, teori domino. Teori ini diperkenalkan oleh H.W. Heinrich pada tahun 1931. Menurut Heinrich, 88% kecelakaan disebabkan oleh pembuatan atau tindakan tidak aman dari manusia. Sedangkan sisanya disebabkan oleh hal-hal yang tidak berkaitan dengan kesalahan manusia, yaitu 10% disebabkan kondisi yang tidak aman, serta 2% disebabkan takdir Tuhan. Adapun dampak kecelakaan kerja, yang pertama itu kerusakan merupakan kerugian yang berdampak pada peralatan dan mesin yang digunakan dalam kerja pada hasil produksi. Yang kedua itu kekacauan organisasi, merupakan kerugian yang berdampak karena adanya keterlambatan proses pergantian alat atau tenaga kerja baru. Yang ketiga itu keluhan dan kesedihan, merupakan kerugian non material yang diderita oleh tenaga kerja, namun lebih cenderung pada kerugian yang bersifat psikis. Yang keempat, kelainan dan cacat. Yang kelima, kematian. Adapun klasifikasi jenis cedera akibat kecelakaan kerja. Yang pertama itu cedera fatal. Yang kedua, cedera yang menyebabkan hilang waktu kerja. Yang ketiga, cedera yang menyebabkan kehilangan hari kerja. Yang keempat, tidak mampu bekerja atau cedera dengan kerja terbatas. Yang kelima, cedera dirawat di rumah sakit. Yang keenam, cedera ringan. Yang ketujuh itu kecelakaan yang tidak menimbulkan cedera. Adapun pencegahan dan pengendalian kecelakaan kerja. Yang pertama, peraturan perundangan, yaitu ketentuan-ketentuan yang diwajibkan mengenai kondisi-kondisi kerja pada umumnya, perencanaan konstruksi, perawatan atau pemeliharaan, pengawasan, pengujian, dan cara kerja peralatan. Yang kedua, standarisasi, yaitu penetapan standar-standar resmi, setengah resmi, atau tidak resmi, misalnya konstruksi yang memenuhi syarat-syarat keselamatan, jenis peralatan industri tertentu, praktik keselamatan, dan peralatan perlindungan diri. Yang ketiga, pengawasan tentang dipatuhinya ketentuan perundang, yaitu yang diwajibkan. Yang keempat, penelitian bersifat teknis. Yang kelima itu riset medis. Yang keenam, penelitian psikologis. Yang ketujuh, penelitian secara statistik. Yang kedelapan, pendidikan. Yang kesembilan, pengarahan. Yang kesepuluh, asuransi. Yang kesebelas, usaha keselamatan pada tingkat perusahaan. Adapun pemasakan rambu-rambu K3
Rambu-rambu K3 yang dipasang pada lokasi pekerjaan menginformasikan kepada setiap petugas di lapangan untuk memperhatikan atau memenuhi rambu-rambu tersebut karena di lokasi tersebut terdapat potensi bahaya atau kecelakaan kerja. Yang kedua itu penggunaan alat pelindung diri atau APD. Adapun alat pelindung diri yaitu pelindung tubuh, pelindung kepala, pelindung tangan, pelindung pernafasan, pelindung telinga, serta pelindung kaki. Adapun materi yang keempat yaitu gizi kerja. Gizi kerja adalah nutrisi atau kalori yang diperlukan oleh tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan energi sesuai dengan jenis pekerjaannya. Tujuan gizi kerja yaitu meningkatkan kesehatan tenaga kerja, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pekerja di semua lapangan pekerjaan ke tingkat yang setinggi-tingginya, baik fisik, mental maupun kesehatan sosial. Adapun faktor yang mempengaruhi gizi tenaga kerja, yang pertama itu umur, jenis kelamin, keadaan khusus, jenis pekerjaan, serta keadaan lingkungan sebagai beban tambahan. Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi gizi bagi para pekerja, yaitu antara lain yang pertama gizi tenaga kerja, yang kedua faktor lingkungan, yang ketiga itu faktor penentu. Adapun hal-hal yang penting dalam penyusunan menu tenaga kerja, yang pertama penyelenggaraan kantin dan ruang makan serta melaksanakan sanitasi penyelenggaraan makan secara menyeluruh. Yang kedua penyediaan preparat gizi seperti vitamin, mineral, oralit, dan lain-lain. Yang ketiga itu penyuluhan gizi kerja. Yang keempat itu pemberian makan di tempat kerja. Selanjutnya gizi kerja yang sehat dan seimbang, yaitu konsumsi 5 kelompok pangan setiap hari, banyak makan sayuran dan cukup buah-buahan. Biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Selanjutnya biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Yang kelima itu selanjutnya batasi konsumsi pangan manis, asin, dan berlemak. Yang keenam itu biasakan sarapan. Yang ketujuh biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Yang kedelapan biasakan membaca label pada kemasan pangan. Yang kesembilan itu cuci tangan pakai sabun dengan air bersih yang mengalir. Yang kesepuluh lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan normal. Adapun materi yang kelima yaitu toksikologi industri. Toksikologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu toksikos yang berarti racun serta logos yang berarti ilmu, ilmu tentang racun, sehingga secara luas dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang dampak negatif bahan kimia yang terjadi pada makhluk hidup. Yang kedua, ilmu yang mengkaji tentang gejala, mekanisme penanganan, serta pendeteksian bahan racun, khususnya yang berhubungan dengan manusia. Klasifikasi bahan kimia berbahaya. Yang pertama, bahan kimia beracun, toksik. Yang kedua, bahan kimia korosif, yaitu korosif. Yang ketiga, bahan kimia mudah terbakar. Yang keempat itu bahan kimia mudah meledak. Yang kelima, bahan kimia oksidator. Yang keenam, gas bertekanan. Yang ketujuh, bahan kimia berbahaya. Yang kedelapan, bahan kimia korsikonetik. Yang kesembilan, bahan kimia berbahaya untuk lingkungan. Yang kesepuluh, bahan kimia iritasi. Cara masuk bahan kimia di tubuh. Yang pertama itu inhalasi. Inhalasi pada umumnya merupakan jalur pajanan bagi toksikon yang berwujud debu atau partikel, gas, asap, atau uap. Ketika bahan toksikon masuk lewat inhalasi, bahan tersebut dapat dimuntahkan balik lewat akalasi atau dapat menetap dalam saluran pernapasan dan menyebabkan gangguan. Yang kedua, kontak kulit. Kontak kulit menjadi jalur pajanan toksikon yang berwujud cair dengan kemampuan menguap rendah. Selain itu, juga dapat menjadi jalur masuk toksikon pada zat padat. Yang ketiga itu mata, sangat sensitif terhadap pajanan toksikon. Bahkan pajanan singkat toksikon dalam memberi dampak lokal serius pada mata. Yang keempat itu ingesti. Toksikon bisa masuk ke dalam mulut serta tertelan. Jika tertelan, toksikon akan melewati saluran cerna, bergantung pada jenis toksikonnya.
Sebagai toksikon bisa dikreasikan melalui feses, namun sebagian lainnya bisa diserap oleh saluran cerna masuk ke dalam daerah serta memberi dampak sistematik pada tubuh. Yang kelima itu injeksi. Perjalanan toksikon dapat masuk ke tubuh melalui luka atau penetralis kulit. Melalui pembuluh darah, toksikon dapat menyebar ke seluruh tubuh. Adapun proses metabolisme bahan kimia ke dalam tubuh. Selanjutnya yaitu materi ke-6 yaitu promosi K3. Adapun pengertian promosi K3. Promosi kesehatan merupakan upaya meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pembelajaran mandiri oleh masyarakat, pengembangan kegiatan berbasis masyarakat sesuai dengan budaya masyarakat yang didukung oleh kebijakan publik yang berorientasi pada kesehatan. Menurut Kemenkes tahun 2011, promosi kesehatan umumnya merupakan upaya rencana untuk mempengaruhi orang lain, baik individu, kelompok, atau masyarakat. Adapun tujuan dari promosi K3 berdasarkan beberapa pandangan pengertian tersebut di atas, maka tujuan dari penerapan promosi kesehatan pada dasarnya merupakan visi promosi kesehatan itu sendiri, yaitu menciptakan atau membuat masyarakat yang mau memelihara dan meningkatkan kesehatannya, mampu memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Memelihara kesehatan berarti mau dan mampu mencegah penyakit, melindungi diri dari gangguan-gangguan kesehatan, serta meningkatkan kesehatan berarti mau dan mampu meningkatkan kesehatannya. Adapun manfaat promosi K3. Yang pertama itu pengurangan absentisme. Yang kedua pengurangan biaya klaim kesehatan. Yang ketiga pengurangan turnover pekerja, dan yang keempat itu peningkatan produktivitas. Adapun jenis-jenis promosi K3, yang pertama media advokasi, yang kedua media bina suasana, yang ketiga media gerakan pemberdayaan masyarakat seperti brosur, spanduk, poster, film, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu materi ke-7, higien industri. Higien industri adalah ilmu yang berkaitan dengan masalah kesehatan dan upaya untuk mencegah timbulnya penyakit yang disebabkan oleh tumbuhnya bakteri yang merugikan. Higien industri adalah ilmu dan seni yang mampu mengantisipasi, mengenal, mengevaluasi, dan mengendalikan faktor bahaya yang timbul di lingkungan kerja dan dapat mengakibatkan gangguan kesehatan dan kesejahteraan atau ketidaknyamanan dan ketidakefisienan kepada masyarakat yang berada di lingkungan kerja tersebut maupun kepada masyarakat yang berada di luar industri. Adapun tujuan higien industri, yang pertama sebagai alat untuk mencapai derajat kesehatan pekerja yang setinggi-tingginya. Yang kedua sebagai alat untuk meningkatkan produksi yang berlandaskan pada peningkatannya efisien kerja dan produktivitas pekerja. Yang ketiga tenaga kerja atau pekerja melindungi dari berbagai risiko akibat bahaya lingkungan kerja. Adapun komponen faktor penerapan higien industri, yang pertama memastikan bahwa peraturan dan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja dilaksanakan di tempat kerja. Yang kedua melaksanakan inspeksi untuk mengidentifikasi potensi bahaya kondisi yang dapat menyebabkan perlakukan maupun kesakitan pada pekerja. Yang ketiga mengukur dan mengambil sampel bahan kimia berbahaya dan faktor fisik di tempat kerja. Adapun prinsip-prinsip dasar higien industri, yang pertama antisipasi, yang kedua pengenalan, yang ketiga evaluasi, yang keempat pengendalian. Selanjutnya pencegahan terjadinya gangguan atau ancaman terhadap keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan higien industri. Yang pertama substitusi, mengganti bahan berbahaya dengan barang yang tidak berbahaya. Yang kedua ventilasi umum, memasang ventilasi dan mengoperasikannya untuk mensirkulasikan udara bersih ke dalam ruangan. Yang ketiga itu local exhaustor, memasang exhaust fan dan mengoperasikannya untuk menghisap bahan-bahan kimia berbahaya dari dalam lingkungan kerja keluar ruangan kerja. Yang keempat itu isolasi. Yang kelima pakaian pelindung. Yang keenam pemeriksaan kesehatan sebelum kerja. Yang ketujuh pemeriksaan kesehatan secara berkala. Yang kedelapan pemberitahuan dan penjelasan tentang peraturan kerja sebelum melakukan kerja. Yang kesembilan pendidikan dan latihan tentang
keselamatan dan kesehatan kerja. Selanjutnya materi ke-8 yaitu epidemiologi K3. Epidemiologi adalah filosofi dasar dari berbagai ilmu analisis kesehatan dan secara logis memahami interaksi antara fisik, biologi, dan fenomena sosial yang berhubungan langsung dengan status kesehatan kelompok khususnya. Adapun tujuan epidemiologi K3 yang pertama, mengidentifikasi paparan yang menyebabkan penyakit atau masalah kesehatan kerja. Yang kedua, evaluasi kriteria paparan yang berhubungan dengan induksi penyakit dan prediksi hubungan dosis dan respon. Adapun peranan epidemiologi K3, yang pertama itu mengidentifikasi faktor-faktor yang berperan dalam perkembangan penyakit atau masalah kesehatan di masyarakat. Yang kedua, menyediakan data yang penting untuk perencanaan kesehatan dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, membantu mengevaluasi korban kesehatan yang sedang atau telah dilaksanakan. Yang keempat, kembangkan metodologi untuk menganalisis keadaan penyakit dengan tujuan mengobati dan mengatasinya. Yang kelima, mempelajari riwayat kondisi kesehatan atau penyakit yang sering terjadi pada kelompok masyarakat dari waktu ke waktu. Yang keenam, arahkan intervensi yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang akan dipecahkan. Yang ketujuh, mendiagnosis derajat kesehatan masyarakat dengan mengukur frekuensi penyakit, termasuk jumlah kematian dan jumlah penyakit yang terjadi di masyarakat. Yang kedelapan, mempelajari mekanisme operasi pelayanan kesehatan untuk menilai kebutuhan dan efektivitas pelayanan kesehatan yang ada. Yang kesembilan, perkiraan kemungkinan faktor risiko individu di masyarakat seperti risiko yang ditimbulkan oleh merokok untuk frekuensi penyakit paru-paru. Yang ke-10 itu mengidentifikasi gejala dan sindrom yang kurang dikenal di masyarakat. Adapun jenis bahaya di lingkungan kerja. Yang pertama, jatuh dari ketinggian. Yang kedua, jatuh dari ketinggian yang sama. Yang ketiga, menghancurkan benda dengan bagian tubuh. Yang keempat, paparan terhadap getaran mekanis. Yang kelima, ditabrak benda bergerak. Yang keenam, paparan terhadap suara keras yang tiba-tiba. Yang ketujuh, paparan suara dalam waktu lama. Yang kedelapan, paparan tekanan yang berbeda. Yang kesembilan, paparan berulang dengan tonus otot rendah. Yang baiklah, materi ke-9 yaitu psikologi industri. Psikologi industri adalah organisasi, sebuah cabang ilmu psikologi yang mempelajari perilaku manusia dalam situasi bekerja, berfokus mengembangkan individu di setiap perusahaan, serta mendalami sistem yang digunakan perusahaan agar dapat menjadi lebih efektif dan efisien, di mana seseorang psikologi menggunakan penelitian sebagai landasan dalam pembuatan keputusan. Adapun manfaat psikologi industri yang pertama, membantu organisasi dan perusahaan dalam mencapai tujuan bersama. Yang kedua, menjembatani kebutuhan individu dan kebutuhan organisasi. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan individu dalam setting kerja sehingga bukan saja meningkatkan setiap kompetisi individu, tapi juga mengembangkan kualitas perusahaan. Yang keempat itu, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dengan memperhatikan kepuasan kerja. Selanjutnya, motivasi kerja. Motivasi adalah suatu faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu aktivitas tertentu. Oleh karena itu, motivasi seringkali diartikan pula sebagai faktor pendorong perilaku seseorang. Selanjutnya, kepuasan kerja. Kepuasan kerja yang tinggi akan tercapai apabila faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kepuasan kerja tersedia dengan baik. Kepuasan kerja tidaklah terdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersumber dari dalam organisasi maupun yang bersumber pada diri tiap tenaga kerja itu sendiri. Faktor yang mempengaruhi kepuasan menurut Sutrisno tahun 2013 adalah sebagai berikut. Yang pertama itu faktor psikologis, yang kedua faktor sosial, yang ketiga faktor fisik, serta yang terakhir faktor finansial. Selanjutnya materi yang ke-10 yaitu pelayanan kesehatan kerja dan BPJS. Pelayanan kesehatan kerja menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 1 tahun 1982 adalah pelayanan kesehatan yang dibuat untuk melindungi para pekerja dari kemiskinan yang mengalami masalah kesehatan yang disebabkan oleh pekerja dan lingkungan kerjanya, serta mengusahakan untuk meningkatkan kemampuan fisik pekerja. Adapun tujuan pelayanan kesehatan kerja dan BPJS. Pelayanan kesehatan kerja memberikan pertolongan kepada tenaga kerja. Yang kedua itu melingkupi tenaga kerja atas
setiap gangguan kesehatan yang muncul dari pekerjaan atau lingkungan kerja. Yang ketiga, meningkatkan kesehatan badan. Yang keempat, memberikan pengobatan. Yang kelima, mewujudkan kewasan kerja yang selamat melalui penilaian secara berdasarkan mutu dan berdasarkan jumlah atau banyaknya dan menciptakan kondisi sehat. BPJS menurut Undang-Undang tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 3 BPJS bertujuan untuk menciptakan terlaksananya pemberian jaminan agar terwujudnya keperluan dasar hidup yang setimpal bagi tiap peserta atau anggota keluarga. Adapun tugas dan pelayanan kesehatan kerja dan BPJS. Yang pertama, memberikan pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja secara berkala dan khusus. Yang kedua itu memberikan binaan dan kontrol terhadap orientasi pekerjaan dan pekerja. Yang ketiga, memberikan binaan dan kontrol atas lingkungan kerja. Yang keempat, memberikan binaan dan kontrol atas penangkapan sinar cair. Yang kelima, memberikan binaan dan kontrol terhadap kelengkapan untuk kesehatan kerja. Adapun BPJS melaksanakan pendaftaran peserta, mengumpulkan sokongan dari peserta dan pemberi pekerja, memperoleh pertolongan sokongan dari pemerintah, mengelola uang jaminan sosial untuk kepentingan peserta, mengelola dan mengumpulkan data peserta program jaminan kesehatan, dan yang terakhir membiayai pelayanan kesehatan sesuai ketentuan strategi jaminan kesehatan. Selanjutnya, ruang lingkup pelayanan kesehatan kerja dan BPJS. Yang pertama, pelayanan kesehatan kerja mencakup upaya pelayanan paripurna. Yang kedua, institusi puskesmas, poliklinik, perusahaan atau klinik yang setara dengan pos UKK. Yang ketiga, sasaran, yaitu masyarakat pekerja. Materi ke-11 yaitu SMK 3, yaitu Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Yang selanjutnya disingkat SMK 3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Adapun latar belakang kebijakan. Yang pertama, masalah ketiga masih belum menjadi prioritas pekerja program. Yang kedua, tidak ada yang mengangkat masalah ketiga menjadi isu nasional baik secara politis maupun sosial. Yang ketiga, masalah kecelakaan kerja masih dilihat dari aspek ekonomi dan tidak pernah dilihat dari pendekatan moral. Yang keempat, tenaga kerja masih ditempatkan sebagai faktor produksi dalam perusahaan, belum ditempatkan sebagai mitra usaha. Yang kelima, alokasi anggaran perusahaan untuk masalah ketiga relatif kecil. Adapun tujuan penerapan SMK 3, menempatkan tenaga kerja sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia menurut pasal 27 ayat 2 Undang-Undang tahun 1945. Yang kedua, meningkatkan komitmen pemimpin perusahaan dalam melindungi tenaga kerja. Yang ketiga, meningkatkan efisien dan waktu produktivitas kerja untuk menghadapi kompetisi perdagangan global. Yang keempat, proteksi terhadap industri dalam negeri. Yang kelima, meningkatkan daya saing dalam perdagangan internasional. Adapun dasar hukum SMK 3, yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja terdiri dari 11 bab dan 18 pasal. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terdiri dari 18 bab dan 193 pasal. Pasal yang mengatur tentang SMK 3 pada pasal 87. Baik, sekian materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.